yang enak itu identik dengan manis. Bener nggak? Jadi kalau udah manis, enak dan diperedarkan, yang penting laku. Kalau laku jadi uang. Kalau jadi uang, nah itu. Jadi ini kapitalisme ini kan menyebabkan banyak penyakit. Yang paling banyak membunuh warga negara Indonesia saat ini yaitu tadi penyakit diabetes, ya kan, hipertensi, sama yang lemak ini. Sebab saya lihat sekarang Jepang, Korea itu paling banyak restoran yang paling diminati. Coba kalau datang ke mall, Bapak Ibu pergi kemana? Rata-rata orang bangga kalau datang ke restoran asing, terutama yang tadi yang saya sebut itu. Dan itu sebetulnya tidak sehat. Atau kalau sudah sesuai dengan standarnya, ya udah kita ngapain, panja ini tutup, selesai, udah sesuai kok. BPJS yang paling kena ini, kan uang BPJS yang paling banyak habis. Coba kalau orang misalnya kena diabetes, uangnya yang habis banyak siapa? BPJS, Pak. Menjerit-jerit tuh BPJS nanti, sebentar lagi habis lagi uangnya itu. Mungkin kita dari DPR dulu dah mulai hidup sehat. Mohon maaf ya, mungkin hari ini snack boxnya kemudian hari tolong diganti dengan buah saja. Ya, makanya jadi saya tidak lagi menggunakan snack box, tetapi buah saja. Saya lihat satu box ini sudah mendekati angka 300 kalori, Pak. Kalau dihitung ya dengan minyak, kacang dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu satu hari di sini ikut 3 kali rapat, nah itu sudah tanda-tanda. Mohon izin, mungkin kita mulai merubah perilaku ini dari diri kita mulai saat ini. Jadi mohon mulai besok mungkin tidak lagi snack box, tapi cukup buah segar saja. Sebetulnya informasi yang disampaikan ini udah sama dengan asumsi Komisi 9. Jadi sebelum kami membentuk panja ini, sebetulnya asumsinya udah sama, bahwa ada yang salah ini di dalam produksi makanan-makanan yang beredar di masyarakat, terutama kelebihan gula, garam dan lemak ini. Jadi tadi udah disampaikan semua. Ternyata negara-negara lain tadi informasinya banyak ya, sudah membatasi, malah Indonesia enggak gitu kan. Nah karena itu saya ingin meminta pendapat dari semua yang hadir ini, nanti mewakili pun nggak apa-apa, bahwa apakah benar bahwa makanan-makanan yang beredar di masyarakat itu sebetulnya memang tidak dibatasi, atau ada banyak yang lebih dari yang semestinya. Kalau saya lihat kan ada persennya tadi itu, malah dari ID tadi bagus nih yang disampaikan sekian persen, totalnya sekian persen begitu. Apakah betul bahwa yang beredar di masyarakat itu kadang-kadang melebihi, Pak? Yang penting kan kalau produsen itu yang penting enak, Pak. Yang enak itu identik dengan manis. Bener nggak? Jadi kalau udah manis, enak dan diperedarkan, yang penting laku. Kalau laku jadi uang. Kalau jadi uang, nah itu. Jadi ini kapitalisme ini kan menyebabkan banyak penyakit. Kan itu ceritanya sebetulnya. Sama dengan tadi asumsi yang saya sampaikan tadi oleh teman-teman. Yang paling banyak membunuh warga negara Indonesia saat ini yaitu tadi penyakit diabetes, ya kan, hipertensi, sama yang lemak ini. Ya kan, kalau di Amerika pun sebetulnya lemak tuh ada, tapi kan mereka ada regulasinya. Bagi yang kena apa istilahnya, apa yang kegemukan itu, obesitas. Kalau orang yang kena obesitas itu berarti yang bandel aja. Misalnya makan makanan yang junk food istilahnya itu kan, itu silakan. Tapi kalau di Indonesia nggak ada batasan. Contoh ya, sebagai contoh Bapak Ibu lihat tuh, makanan-makanan Korea, Jepang itu paling banyak diminati di Jakarta sekarang. Saya nggak tahu apakah ada persyaratan itu dulu, diperiksa dulu muatan makanannya, baru dibolehkan keluar izin. Atau apa saja pun restorannya ya dibolehkan dibuka. Sebab saya lihat sekarang Jepang, Korea itu paling banyak restoran yang paling diminati. Coba kalau datang ke mall, Bapak Ibu pergi kemana? Rata-rata orang bangga kalau datang ke restoran asing, terutama yang tadi yang saya sebut itu. Dan itu sebetulnya tidak sehat. Maka karena itu saya minta dulu nanti 1-2 orang lah bisa menjelaskan kira-kira memang makanan-makanan kita itu sudah melebihi atau enggak, karena nanti akan masuk di kesimpulan di panja. Kan intinya itu nih, kalau melebihi batas-batas itu kan yang berbahaya. Atau kalau sudah sesuai dengan standarnya, ya udah kita ngapain, panja ini tutup, selesai, udah sesuai kok dengan yang semestinya gitu kan, ukuran-ukuran itu. Itu satu, Pak, Bapak Ibu. Yang kedua, ini kan sebetulnya representasi dari orang-orang ahli yang ngerti soal makanan, gizi dan seterusnya. Saya tadi senang dengan saran Ibu tadi yang terakhir, itu gimana kalau sosialisasinya dimasifkan. Nah soal sosialisasi ini pertama anggarannya, Bu. Ya kan kita nggak pernah lihat ini ada iklan di TV yang mengatakan jangan makan gula kebanyakan, itu nggak ada. Padahal itu penting kan.
Jadi orang juga aneh itu, jangan minum teh pakai gula pagi-pagi gitu, nggak ada juga itu. Nah, yang ada semestinya anggaran itu adalah, nah ini nanti mungkin masuk ke kesimpulan juga Ketua, itu adalah ada program pemerintah yang namanya itu apa namanya, yang untuk sosialisasi tentang kehidupan sehat di masyarakat. Yang sering dilakukan oleh pemerintah dengan apa, mitra kerja kita apa namanya itu, yang sosialisasi itu loh, Germas ya, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah nanti paling-paling kita akan tekankan di Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini kan kadang-kadang temanya pasti sesuai dengan apa itu, dirjennya ya. Kalau dia P2P ya di P2P, kalau Yankes. Nah ke depan ini harus dititipin minimal pas masuk, walaupun nanti intinya tuh P2P, penyakit menular atau tidak menular, Yankes atau enggak, harus masuk ini yang 3 ini, gula, garam dan lemak, minimal 3 kalimat. Iya tahu, hati-hati Bapak Ibu mengkonsumsi gula, jangan terlalu banyak makan garam, dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Terangin sedikit tuh apa gula, apa yang dimaksud gula. Orang nanti berpikir gula itu hanya gula yang itu loh, padahal kan gula bukan hanya itu gitu kan, termasuk yang lemak itu apa itu yang dimaksud dengan apa tadi, garam gitu. Jadi ini mungkin nanti rekomendasinya masuk tuh, supaya anggaran yang ada di Germas tadi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, itu bisa efektif masuk ke masyarakat. Kemudian nanti juga ini bisa kita mintakan ke BKKBN, Badan POM, kemudian BPJS mungkin ikut ya, karena BPJS yang paling kena ini. Kan uang BPJS yang paling banyak habis. Coba kalau orang misalnya kena diabetes, uangnya yang habis banyak siapa? BPJS Pak, menjerit-jerit tuh BPJS nanti, sebentar lagi habis lagi uangnya itu. Kan selalu begitu. Nah karena itu ini semua memang seluruh stakeholder dan juga berbagai macam kepentingan harus diikutkan terkait dengan ini. Dan yang terakhir Pak Ketua, mungkin rekomendasi ya, kita akan perbaiki regulasinya. Ini penting, tadi kan udah banyak masukan. Regulasi yang terkait dengan ini memang harus ketat. Tidak bisa misalnya dibebaskan begitu saja, kemudian masyarakat kita yang jadi korban. Boleh cari untung, tapi untungnya itu yang bertanggung jawab, yang tidak mendatangkan masalah. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saleh untuk menanggapi yang disampaikan Pak Saleh. Boleh mungkin ada 1 atau 2 dari tamu undangan bisa memberikan jawaban atau penjelasan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak dari tanggapannya tadi. Jadi pertama, apakah makanan Indonesia itu sudah memenuhi standar atau tidak? Pertama, kalau kita lihat saja minuman, saya nggak sebut mereknya, yang berkarbonasi, 1 botol isi sekitar 330 atau lebih kecil lagi, itu gulanya saja sudah 22 gram. Kalau kita minum, anak-anak bisa minum berapa itu? Itu. Iya. 22 gram. 22 gram. Itu minimal 22 gram, Pak. Iya. Yang karbonasi ya. Iya. Kalau kita lihat yang boba misalnya, itu garamnya berapa, Pak? Itu bisa di atas 31 kemasan. Nah, Lebih. berarti memang yang perlu diatur itu ya makanan-makanan tadi. Kemudian kalau tadi di awal saya sebutkan bahwa makanan bayi itu manis dan juga ada beberapa makanan kita, ya kita sebut saja mie instan itu kalau kita pakai takaran itu dan itu garamnya cukup tinggi. Mungkin kembali lagi Pak, memang dilemanya adalah kalau itu direformulasi maka tadi tidak enak lagi karena kita terbiasa sudah lidah orang Indonesia asin dan manis. Kenapa anak-anak sekarang itu cenderung manis? Karena dari awal dari bayi itu makanannya juga sudah manis. Nah kalau itu tidak dibiasakan manis maka sebenarnya ke masa dewasanya, karena dia akan sensorinya dia nanti itu akan terbawa sampai dewasa, dia akan cenderung yang manis seperti itu Pak. Jadi memang di Indonesia itu kompleks sekali masalahnya, tetapi dengan usaha kita mudah-mudahan itu bisa. Ya memang beberapa kali pertemuan di Badan POM itu ingin melakukan reformulasi, tapi ini juga hambatannya adalah di taste-nya aja Pak. Taste, jadi rasanya
karena memang nanti akan ini masyarakat tidak senang, akhirnya tidak laku seperti itu. Tapi memang mungkin kalau bertahap dilakukan mulai dari makanan bayi itu jangan yang terlalu manis dan gurih, itu mungkin juga bisa nanti itu untuk jangka panjang. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di standar makanan ini, kalau misalnya seperti gorengan saja Pak, kita makan tempe goreng itu tiga potong, lemaknya sudah berapa Pak? Itu udah bisa sampai 30 gram. Nah kalau 30 gram, kita tadi di Permenkes kita 67, itu hanya snack biasa, belum lagi dari makan yang lainnya. Nah ini sebenarnya yang tidak terkendali ini, yang akumulatif dalam jangka panjang bisa menyebabkan tadi berat badan naik sampai obesitas. Nah itu PTM-nya akan meningkat. Jadi memang pentingnya tadi edukasi, apakah seperti tadi dari yang disampaikan tadi, iklan seperti rokok kita buat seperti itu. Ini mungkin juga karena memang belum dicoba Pak. Jadi seperti itu mungkin edukasi ke masyarakat. Terima kasih. Ya, saya rasa edukasi sedikit, itu. Pak. Silakan. Gimana Bu? Tambahan sedikit. Silakan. Baik. Saya bertemu dengan para teman-teman produsen di GAPMI, Gabungan Produsen Makanan Minuman. Mereka itu mengadakan survei untuk tes. Jadi ketika mereka memproduksi susu UHT misalnya, mereka memproduksi itu kan ada uji coba. Ternyata masyarakat Indonesia tuh menyukai yang manis, itu satu. Jadi kalau nggak manis mereka nggak laku jualannya, itu satu. Yang kedua Pak, mungkin kita dari DPR dulu dah mulai hidup sehat. Mohon maaf ya, mungkin hari ini snack boxnya kemudian hari tolong diganti dengan buah saja. Ya, makanya jadi saya tidak lagi menggunakan snack box, tetapi buah saja. Edukasi itu efektif. Edukasinya yang efektif. Karena 1 jam di sini kotak saya yang saya makan cuma edamamenya aja, Bu. Saya lihat 1 box ini sudah mendekati angka 300 kalori, Pak. Kalau dihitung ya dengan minyak, kacang dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu 1 hari di sini ikut 3 kali rapat, nah itu sudah tanda-tanda. Mohon izin mungkin kita mulai merubah perilaku ini dari diri kita mulai saat ini. Jadi mohon mulai besok mungkin tidak lagi snack box, tapi cukup buah segar saja. Terima kasih. Itu contoh Pak.